Emang apa sih orang itu bercerai? Lu itu korban KDRT nggak sih? Perceraian gue ya karena itu. Halo WhatsApp cuy, kali ini gue udah sama temen gue dan gue mau ngebahas soal yang kayak kemarin gue udah ngebahas masalah film dan sekarang gue mau bahas masalah yang sering terjadi di kalangan orang-orang yang menikah gitu kan. Gue mau bahas masalah perceraian nih Oh my god. sama pelakunya. Lu udah berapa lama nikah cuy? Setahun. Setahun. Singkat. Ah. Padahal ketika pernikahan lu gue juga yang motoin ya. Iyalah. Gue yang motoin, albumnya semuanya masih ada di gue. Tapi di gue udah gak ada. Iya. Karena yang namanya masa lalu itu gak harus disimpan, Pak. Oke. Harusnya oke. dibuang. Emang apa sih orang itu bercerai? Apa masalah yang mengakibatkan lu udahan gitu loh? Setiap pernikahan itu mungkin punya kayak masalahnya tersendiri. Sih. Ya entah itu kayak suaminya selingkuh, istrinya selingkuh, atau masalah perekonomian gitu. Kalau di gue sih ya masalah perekonomian ya nggak terlalu dipermasalahkan banget. Nomor sekian. Nomor sekian. Terus kalau masalah selingkuh sih ya gue Enggak. akuin gue enggak, terus dia juga kayak enggak. Cuma nih kayak masalah sifat dan karakternya baru Terbongkar. gitu Sih. Pak. Karena kan 90% di saat menikah dan pacar itu kan berbeda. Jadi ya baru ketahuan pas udah nikah deh. Dan menurut gue juga gini sih, ketika kita pacaran harusnya tuh saling terbuka sih masalah apapun termasuk finansial ya. Karena sifat orang kita nggak bisa merubah. Kadang-kadang gini loh, ada beberapa orang yang punya pemikiran bahwa kalau misalnya dia udah punya sifat yang nggak bagus nih saat masih pacaran, cuman dia mikir ya udahlah ntar juga udah nikah berubah. Padahal menurut gue itu nggak bisa dirubah, sifat itu tuh nggak bisa dirubah, itu alamiah kalau emang bukan dari diri dia sendiri yang mau ngerubah gitu kan. Itu sih pikir gue dulu kayak gitu Pak. Pas gue lagi pacaran, gue pacaran sama dia kan udah lama. Pikir gue, ini anak kasar sih dari cara pembicaranya. Anda juga kalau udah nikah berubah, jadinya bakal sayang sama gue atau gimana Lu gitu. mikir. Pikir gue. Tapi ternyata semua itu gatot, gak sesuai sama pikiran gue gitu. Ternyata anjir malah beda banget, drastis Pak. Iya, gue juga gitu. Gue punya temen juga cuy kayak gitu ya. Kalau misalnya, menurut gue ya, kalau emang dari pacaran nih udah kasar, abis nikah akan bisa jauh lebih kasar. Betul banget. Karena kan ketika dia udah nikah, dia memiliki lu seutuhnya kan. Lu ada sama dia 24 jam dan Ya. itu kalau misalnya dia lagi stres sama kerjaan, lu yang jadi korban kan. Betul banget, lagi tergantung istrinya aja gimana bisa nanggepinnya gitu. Apalagi kalau istrinya sama-sama kerja, sama-sama capek, ya bentrok dia jadinya. Iya. Lagi juga pasangan muda tuh biasanya ngambil keputusannya tuh nggak sabar, kayak udahlah nih pisah gitu kan. Ya mungkin itu gue sih, gue akuin gue terlalu cepat ngambil keputusan. Cuman ya kak, gue itu bukan cuma sekali dua kali sih, sering banget gitu kayak diperlakukan seperti itu. Ya mungkin karena gue punya batas kesabaran, gak kuat aja gitu gue buat ngejalaninnya lagi. Oke. Gue juga baca berita nih, gue baca artikel dari Kompas, kan gara-gara COVID-19 ini kan perceraian meningkat. Yang sehari tuh bisa nyampe 300 orang nih, gue baca dulu deh. 300 orang per 24 Februari itu melakukan perceraian. Dan Kenapa itu tuh? gue baca di artikelnya itu karena selama COVID kan mereka di karantina tuh. Jadi selama 24 jam mereka sering ketemu, malah itu mengakibatkan perceraian. Kok bisa? Nggak tahu, pokoknya mungkin ya gitu. Jarang-jarang bobo bareng mungkin. Mungkin karena dia mungkin karena dia selalu sering ketemu selama 24 jam selama Covid dan mereka nggak ada yang keluar kemana pun. Iya, benar. Semakin tahu sifat aslinya juga kayak yang lu alamin aja. Mungkin itu. Karena kalau berumah tangga tuh gini ya Pak ya sistemnya ya. Kayak kalau pacaran mungkin oh ya udah kalau kamu nggak ada uang pakai uang aku aja gitu ya kan, kayak manja-manja alay gitu. Cuman kalau rumah tangga tuh beda. kamu kerja, aku lagi nggak kerja, nggak ada uang, mau makan apa nggak ada uang ya. Nah kita marah-marah gitu Pak, jadi saling mengandalkan gitu. Bedanya rumah tangga. Jadi tuh orang yang sekarang pacaran itu jangan cepet gebelet nikah deh, lo harus kenalin dulu lebih dalam lagi sifat pasangan lo tuh kayak gimana gitu. Iya, soalnya biasanya gini cuy, wanita nih ya mungkin
wanita tuh kalau menurut gua kadang-kadang latahan sih. Kata gimana tuh? Ngeliat temannya nikah dia kayak pengen cepet-cepet nikah. Betul banget. Kalau menurut gue jangan latahan, lu harus kenalin dulu nih pernikahan itu kayak gimana, karena pernikahan itu enaknya pada saat resepsi doang, ntar kesono ya lu masih panjang kan. Itu perjalanan awal mula perjalanan hidup baru lu gitu Iya, maksudnya. dengan orang baru 24 jam tidur bareng mungkin seminggu masih enak ya. Kalau bobo bareng sih emang enak sih Pak. Iya, Cuman pasti. kalau ngejalannya itu tuh kayak tergantung sih kalau gitu tuh. Aduh. Bingung sih kalau dijelasin, lu harus ngerasain dulu deh. Makanya lu jangan cepet-cepet pengen nikah. Nikah itu enggak 90% enak bagi lu. Tapi kalau bisa lah gue baca-baca kan faktor-faktor perceraian itu kan finansial menjadi faktor utama juga ya. Tapi kalau di lu tuh finansial tuh ngaruh banget gak sih sama lu? Kayak bisa lah. Ya sorry to say ya, namanya kita butuh makan kan. Ya Kalau betul banget. kalau masih pacaran, makanya gue juga saranin nih untuk cowok-cowok kalau masih pacaran, kalau bisa jangan terlalu kayak ini gue yang bayarin deh gini-gini. Lu jangan terlalu sok heroik. Pokoknya lu jujur apa adanya aja. Kalau lu nggak punya lu bilang nggak punya. Takutnya ntar calon istri lu berekspektasi bahwa lu selalu ada. Betul. Soalnya kadang-kadang sebagai cowok tuh kan mau Mau dianggap kayak dia punya gitu. punya nggak gitu mau kan, dianggap superhero, lemah. Betul. mau mendominasi. Jadi segala upaya apapun diusahain supaya kelihatan punya. Nanti ketika udah nikah baru sih cewek Kawan. tahu. Oh ternyata lu gak punya duit. Nah itu yang Oh gue ternyata lu selama ini takutin. boros. Ternyata lu cuma gini Nah, gitu. iya. Dan jangan sampai lu nutupin gitu sifat asli lu. Makanya itu tuh buat yang masih pacaran ya kenalin lebih lanjut lah, jangan cuma enak-enaknya doang. Emang sih yang enak-enak pasti enak. Tapi buat masa depan nggak semuanya enak cuy. Bener Rumah dah. tangga itu bukan cuma main-main. Bukan cuma tuh dengerin ini ahlinya. Dia Karena gue udah mengalami. ngerasain, karena gue pacaran itu udah kebelet nikah banget gue dari awal pacaran tuh gue kayak udah nih gue udah nyaman banget sama dia orangnya kayak cocok gitu sama gue. Pikir gue tuh kayak ini cocok banget nih sama gue, udah nikah aja nikah gitu. Udah akhirnya gue ngejalanin nikah itu. Di awal nikah itu gue emang sama dia tuh emang nggak pernah problem di pernikahan gue tuh. Awal tuh nggak ada Pak, nggak ada, lancar-lancar aja, perekonomian lancar, ini lancar. Tapi setelah kesini itu gue baru sadar ternyata nikah ini nggak segampang sama pikiran kita waktu pacaran gitu. Nikah tuh dilihat tuh enak, hidup bersama sama orang yang kita sayang, sama orang yang kita cinta. Tapi ternyata beda ya. beda banget guys. Realitanya beda karena kita ya harus ngurusin biaya listrik, biaya rumah, biaya air, belum kreditan dan lain-lain ya kan. Beras itu kalau waktu masih pacaran kan yang ngurusin masih ada orang tua. Tuh. Berarti tadi kan lu bilang nyaman nih, udah nyaman banget. Berarti nyaman itu belum menjadi jaminan juga dong? Belum jadi jaminan. Karena rasa nyaman, rasa cinta itu bisa hilang seketika ketika perubahan itu datang dari seseorang. Berarti tuh nyaman belum jadi jaminan cuy. Lu cuma nyaman dong udah pengen nikah. Kalau misalkan lu dibawa ke orang tua juga belum tentu jadi jaminan lu bakal nikah. Tuh bisa jadi yang dibawa ke rumahnya bukan lu doang. Betul itu. Tapi dalam pernikahan itu kan lu membangun keluarga baru ya. Sebenarnya kan yang di artikel yang gue baca, keluarga lama kita atau orang tua kita kan gak boleh ikut campur. Gak boleh ikut campur. Gak boleh ikut campur tuh maksudnya ketika kita udah punya keluarga ya udah kita apapun masalah apapun kita selesaiin sendiri. bersama kan. Nah cuman menurut lu di keluarga lu nih, keluarga kecil lu, keluarga lu tuh terlalu ambil peran gak sih? Enggak. Atau keluarga dia? Enggak. Kalau keluarga dia itu dari dianya sendiri sih. Kalau dari gue ini kayak salam pertama gue sama dia diem, salam kedua gue sama dia diem, sampai orang tua gue pun nggak tahu masalah gue sama dia. Sampai terakhir itu orang tua gue baru tahu masalah ini. Mungkin pikir orang tua gue ya udahlah kasih kesempatan, kan baru sekali dia ngelakuin kesalahan. Benar. Cuman orang tua gue nggak tahu ini tuh bukan kesalahan sekali. Mungkin menurut orang tua gue ini masalah sekali, tapi bagi gue ini udah berkali-kali Pak, karena tuh udah lama-lama tuh dia udah kayak gitu sebelum-sebelumnya. Karena gue orangnya nggak mau terlalu ngemusingin orang tua gue dengan beban rumah tangga gue gitu. Pastilah, meskipun orang tua emang sayang sama anaknya, cuman kita kan pasti ada rasa nggak mau ngebebanin. Awalnya juga gue pas masalah yang terakhir itu gue sempat ke rumah orang tua gue dong, gue kayak minta tolong nih solusinya gimana, solusinya apa. Kan kita kan minta tolong sama siapa sih kalau bukan sama orang tua ya kan, nggak mungkin sama tetangga dong gitu. Ya udah gue minta sama orang tua gue, minta solusinya kayak gimana. Orang tua gue cuma kasih solusi ya udah sementara dulu buat
pisah ranjang dulu gitu, untuk gue tinggal di nyokap gue, untuk dia tinggal di rumah kita yang kita tempatin saat itu. Cuman pikir dia tuh nggak mau, karena sifat keras kepalanya dia itu, dia maunya kayak gue tuh harus ngambil keputusan secepat itu. Lu mau pisah sama gue atau mau gimana? Kalau lu mau pergi dari rumah, berarti lu udah ngambil keputusan kalau lu harus pisah sama gue gitu. Mungkin kan maksud orang tua kan nggak kayak gitu ya, gitu. sama-sama ngademin pikiran gitu. Ya udah, Ya karena keputusan biasanya, kalau keputusan yang diambil saat egois itu pasti hasilnya negatif. negatif bener. Pasti hasilnya negatif. Dan lu itu korban KDRT nggak sih? Perceraian gue ya karena itu, Ah, karena cuma itu perceraian gue tuh nggak bisa dikasarin. pasti kalau udah memperlakukan secara fisik ya emang sebenarnya bahaya banget Bahaya sih. sih. Tapi kan harusnya lu udah tahu dong ketika pacaran nih dia bakalan terindikasi main fisik ke Nggak. sana. Nggak tahu maksudnya gimana? Karena dia pacaran dia nggak kasar sama gue, Serius. Nggak. Pacaran tuh yang lembut gitu. kasar cuma kayak wajar lah, namanya laki-laki. Dia kayak dia tuh mau yang terbaik buat kita, kayak udahlah kamu nggak usah kayak gini, jangan kayak gini, aku tuh nggak suka kamu kayak gini. Oh ya udah, dia mau terbaik buat kita karena kita kan mungkin pilihan dia gitu. Ya udah kita turutin. Cuma kalau masalah kasar main tangan fisik itu dia nggak pernah waktu pacaran. Gini deh, gue tanya buat yang kaum Adam nih, kaum laki-laki, lu termasuk gue ya, sindiran buat gue. Apakah emang bener ya kita kalau bisa udah nikah itu akan jauh lebih kasar kah, egois atau gimana? Kalian jawab di kolom komentar ya. Ini buat kalian-kalian yang cowok yang masih pacaran, sekali lagi gue bilangin, terbuka diri, jangan sok dominan, jangan sok punya, jangan sok kaya. Ya udah, kalau lu nggak punya duit bilang nggak punya duit. Kalau lu nggak punya motor bilang nggak punya motor, nggak punya apapun bilang aja, supaya si cewek nggak berekspektasi. Takutnya ketika udah nikah dia ekspektasinya di level 10, ternyata lu cuma level 5, itu kecewa cuy. Kecewa banget. Cewek tuh jangan ngecewain cewek kalau bisa mah. Tapi si mantan suami gue ini, dia itu emang dari pacaran tuh dia nggak nunjukin bahwa dia ini orang ada. Emang dia sederhana, orang yang nunjukin kalau emang dia, kalau nggak ada ya nggak ada. Kalau emang dia nggak ada, ya udah makan gue yang jajanin deh gitu. Iya. Kadang ganti-gantian gitu. Cuman sifat aslinya aja gitu yang ngebuat gue kaget, bener-bener kaget banget. Karena dia tuh pas pacaran tuh dia sampai gue cecer, sering banget gue cecer jangan kesar sama perempuan. Tapi kenyataannya dia malah kayak sekali, 2 kali, 3 kali, sampai ke 4 kalinya gue udah nggak bisa lagi buat ngelanjutin rumah tangga gue gitu. Itu KDRT-nya bentuknya gimana cuy? Bentuknya Mau, sorry, mau maksudnya bentukin ya bentukin ke gue. maksudnya tuh dia ngelakuin kekerasannya nampar kah, nonjok kah, banting kah, lempar atau apa tuh? Aduh, sorry nih ya, buat semuanya perempuan jangan takut nikah kalau dengar video ini, karena kan gak semua laki-laki seperti Nggak semua itu. laki-laki. Nggak semua Gue baik, guys. gue baik, gue baik. Baik pak. Halo Ukti, aku baik. Ukti, jangan percaya sama dia Ukti. Kamu akan aku kenalkan sama ibu aku Cuma dikenalin doang. sebagai teman. Iya, jadi tuh nggak semua laki-laki kayak gitu ya, jangan beranggapan. Buat laki-laki juga mohon maaf nih buat kalau nonton video ini, karena emang sih gue sempet nanya sih sama beberapa kayak bokap gue, kakek gue, 98% itu laki-laki tuh akan berubah setelah dia menikah. Mungkin pikirnya kayak lu udah gue beli, lu udah jadi milik gue, lu harus nurut sama gue, apapun yang gue lakuin buat lu itu buat kebaikan lu. Tapi nggak semua perempuan bisa nerima perlakuan laki-laki itu gitu loh. Mungkin si mantan suami gue ini melakukan gue seperti itu buat kebaikan gue gitu. Tapi gue tuh nggak terima gitu kalau gue ini dikasarin. Caranya gitu. salah, caranya dia Betul. salah gitu kan. Mungkin dia sekali ngebilangin gue nggak dengar. 2 kali dia ngebilangin gue nggak dengar. Mungkin dia kayak udah gregetan mungkin sama gue, kayak 3 kali ya udah baku hantam aja gitu. Mungkin pikir dia biar gue denger. Tapi cara dia itu malah ngebuat gue makin jadi ilfeel gitu, makin jadi gue udah nggak suka nih sama nih anak gitu caranya gitu. Itu serius baku hantam. Baku hantam. Masa lu ditonjok gitu cuy? Jadi tuh gue posisinya, gue ini orangnya keras kepala juga sih. Gue sih orangnya keras kepala juga. Gue tuh kayak kayak gimana ya, kalau kita suami istri ini kalau misalkan menyelesaikan masalah ini pasti kan kayak duduk bersampingan dong, duduk bersampingan, terus kayak ngebahas masalahnya. Ini gimana nih, ini gimana, dia ngomong gimana. Posisi gue tuh gue nggak mau ngejawab karena posisi dia pulang kerja, gue juga nggak mau dong kayak. Tapi dia tuh kekeh, dia pengen kayak selesai masalah itu sekarang saat ini juga gitu. Gue jawab begini gitu. Akhirnya dia kesel karena gue jawab terus. Jadi posisinya tuh gue di samping dia. Iya. Oke, gini, kayak Iya, gini. jadi tuh posisinya di tembok, di belakang gue nih tembok. Iya.
gue diginiin sama dia, terus kayak kepala gue tuh langsung duk, anjir. Gue diem di ini, bibirku tuh berdarah langsung. Kepala gue tuh dihantam pakai ini dia sekencengnya, terus kayak digituin ke tembok. Jadi tuh kepala gue kejerut tembok, bibir gue diginiin pakai tangan dia gitu, baku hantam gitu. Itu kasar sih Itu ya. sekali ya. Itu kalau otak belakang lu kena itu bahaya tuh cuy. Bahaya sih, gue bisa gak inget dia lagi bahkan. Iya waduh. Lu bukan suami gue ya, lu bukan suami gue ya, bisa gitu bentar. Itu yang pertama kali atau? Yang pertama. Tapi berarti lebih dari 1 kali dong. 4 kali sih dia kayak gitu. Tapi bukan cuma dia main fisik sih, cuman dia kayak sering kayak kalau berantem tuh kayak udah nanti kita cerai kan, itu kan paling Oh pantang sebenarnya iya apa nggak ya, paling boleh nggak boleh. pantang sih. Buat laki tuh sebenarnya jangan sering ngomong kata-kata cerai sih. Betul banget. Karena Bahaya banget karena itu tuh gue nggak pernah, sama ini gue orangnya gimana ya, gue orangnya nggak mau mengungkap ke masalah gue ke orang tua gue nggak mau ngebebanin orang tua gue dengan masalah gue gitu. Cuma gue suka cerita sama tetangga gue, kan udah agak tua nih, berumah tangga semua. Iya. Paling gue cuma cerita ke tetangga gue kayak gimana sih kalau misalkan suami ngomong cerai terus gitu. Nggak boleh kayak gitu sih. Ya, emang nggak boleh, suami itu nggak boleh sering ngomong cerai. Karena kalau ketika dia udah sering ngomong mengungkapkan kata cerai, ya karena emang dia sebenarnya udah pengen bercerai. Tapi giliran gue udah minta cerai dia nggak mau, gimana dong? Nah itu ya mungkin dia masih punya kebutuhan yang tak bisa tersalurkan kalau Dasar cerai. laki-laki munafik ya. Itu emang laki itu emang munafik, makanya gue nggak Pengennya suka. dikejar-kejar terus. Makanya gue nggak suka sama laki. Ya lu kan laki-laki cuy. Emang laki tuh nggak suka gue sama laki, nggak suka, fix nggak suka. Gue juga nggak suka sama perempuan. Salah. Tapi mungkin ada unsur lu juga kali cuy yang salah mungkin ya. Setiap manusia pasti punya kesalahan sih. Iya, kan kita nggak bisa terlalu memojokkan kayak misalnya ini salahnya laki. Mungkin kalau ketika lakinya itu kita ajak ngobrol juga mungkin ada perspektif dia bilang, ya ini lu kan salah juga nih begini gitu kan. Mungkin ada seperti itu, tapi emang lebih baik kalau bisa tuh kita selesain bersama dan kurangin lah yang namanya main fisik. Gitu, karena emang main fisik bahaya banget. Ya emang semua orang pasti punya kesalahan sih. Gue akuin kesalahan gue ini ya karena gue ini kayak terlalu ngelawan. Ngelawannya kayak dia kayak ngomong ngelarang gue ini, gue nggak jawab gitu. Cuman gue bisa kok, gue orangnya bisa kok dibicarain dengan baik-baik. Gue bisa kok dibicarain dengan lembut-lembut, nggak harus dengan kasar. Justru kalau gue dengan kasar bisa gue tinggalin lo gitu. Tapi kalau lo ngomong secara baik-baik, mungkin gue akan sadar, gue bakal lebih sayang sama lu, gue bakal lebih respect sama lu gitu, karena lu tuh penyabar banget gitu. Tapi dengan cara lu kayak gitu, gue malah kayak gak bisa mempertahankan lu lagi gitu, rumah tangga kita tuh gak bisa gue pertahanin lagi gitu. Tapi kalau unsur perselingkuhan ada nggak? Nggak. Kalau perselingkuhan, nah setelah kejadian gue pisah sama dia tuh kayak sebenarnya itu belum pisah banget sih, kayak baru beberapa renggang kayak doang. gue tinggal di nyokap gue kan, karena gue nggak mau kayak gue gabung sama dia lagi di rumah, takutnya gue malah makin kayak takut di cincang apa gimana, gue ngeri lah ya. Akhirnya gue cabut ke nyokap gue tuh. Udah, terus di situ mungkin kayak pikir dia tuh masih ngejar-ngejar gue kak, masih ngejar-ngejar gue kayak masih nggak mau gitu pisah sama gue, mungkin karena dia tuh sebenarnya tuh sayang sama gue, cuma cara dia itu cara dia salah jadinya. Tapi gue udah nggak bisa, gue bilang gue udah nggak bisa pertahanin rumah tangga ini, gue udah nggak bisa, karena bukan cuma sekali 2 kali, dia tuh udah sering banget. Terus juga setiap berantem tuh dia kayak selalu mau balikin gue ke orang tua gue. Nah sekarang gue udah wujudin keinginan lu, gue balik ke nyokap gue gitu, ke orang tua gue, tapi dia malah nyuruh gue balik terus. Sampai kan posisinya gue masih kerja nih, masih kerja, dia sering nyamperin gue gitu, terus kayak mungkin pikir dia ini kayak gimana sih, pikir laki-laki kalau ditinggalin pasti kayak ada kesel gitu, kayak anjir gue ditinggalin nih, gue diginiin sama perempuan, sama istri gue gitu. Situ dia sering ngejar-ngejar gue ya. Bahkan dia pernah videoin gue pas gue lagi ngobrol sama laki-laki. Tapi dia itu ngomong ke orang-orang, ke temennya, ke saudaranya, ke siapapun, kalau gue tuh ngobrol berdua dengan laki-laki. Padahal di posisinya gue di depan laki-laki itu, dan di samping laki-laki itu ada teman gue. Oh, buat jadi, alibi dia. Yes, dia tuh videoin, jadi seakan-akan tuh lu yang salah, iya, lu jadi selingkuh gitu. aduh, kamu pinter sekali. Alibi ya, enggak. Jadi alibi gue tuh diomongin ke keluarganya dia kalau gue nih selingkuh. Jadi ya udah, gue sekarang cap gue jadi jelek di keluarganya dia karena gue ninggalin dia karena gue punya cowok lain gitu, Pak. Ya mungkin karena si laki lu juga nggak mau dicap jelek sama keluarganya sendiri mungkin. Kalau misalnya
dia sebenarnya kasar gitu kan. Makanya gimana caranya gue nyari alibi supaya ini si istri gue yang salah. Iya gitu. Karena kan semua orang pasti punya 1000 akal lah ya. Iya pastilah. Gimana caranya dia ngebela diri dia sendiri gitu. Cuman gue nggak mau terlalu, ya udahlah mungkin tuh cara dia buat apa ngebaikin nama dia di keluarganya, ya udah. Kalau ngobrol sama laki doang ya biasa aja kan. Iya, cuman itu buat alasan dia. Iya. Sampai di videoin loh, gila. Iya di framing sama dia supaya wah nih dia berdua doang nih. Supaya biar seakan lu aja yang salah, lu aja yang selingkuh Betul. gitu. Setelah itu gue kerja itu kayak nggak tenang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan gue nggak tenang kerja. Diikutin sama dia kemanapun. Di teror. Yes, di teror. Sampai gue pernah yang sekali tuh gue di teror, gue ngeliat dia di depan kerjaan gue sampai gue minta jemput sama abang gue. Gue pernah bawa motor, gue sampai minta jemput karena gue takut gue dijegat di jalan, takut gue diapa-apain gitu. Takutnya kan dia ini istri gue gitu. Iya. Kan gue kan gak bisa apa-apa, gue ngeri. Iya ntar malah jadi takut ada adegan kekerasan yang lebih keras lagi kan, lebih Betul. bahaya lagi. Karena dia udah terlalu emosi sama gue gitu, gue tinggalin gitu. Tapi kalau menurut gue ya, kalau laki itu biasanya ketika dia minta putus dari cewek, hari itu dia nggak nyesel, tapi seminggu kemudian dia nyesel. Beda halnya dengan cewek. Kalau cewek hari itu dia nyesel, seminggu kemudian dia bangkit. Bener. Gitu. Emang laki itu kadang-kadang gitu ya. Gue kalau butuh baru, aku sorry kepencet gitu. Apa kabar? Alah, kentut. Oke, ini kan berarti lu punya status baru kan? Terus apa nih? Gue masih perawan dong. Gue boleh nggak kalau bilang lu tuh janda? Tapi ada untungnya juga sih cuy, menurut gue. Sampai emang ketika cerai lu udah punya anak, perceraian itu yang sangat merasakan imbasnya perempuan.